Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian dan juga Ustadz, pada sore hari ini kita bertemu kembali di layar untuk Thalabul Ilmi nggih, melanjutkan pembahasan atau kajian kita terkait dengan beberapa hal yang bisa kita teladani dari kehidupan para generasi Sahabiyah. Untuk hari ini temanya adalah meneladani para generasi Sahabiyah dalam hal mendidik putra-putri. Nah, nanti Ustadz akan menyampaikan materinya. Mohon monggo disimak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya di sini eh, sebagiannya gitu ya, dalam fase yang juga apa namanya sudah memiliki kewajiban ya untuk mendidik putra-putrinya di rumah gitu. Jadi insya Allah akan bisa mengambil banyak ilmu dari kajian pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk kita membuka dengan membaca ta'awud dan Al-Fatihah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua di sini. Selanjutnya saya persilahkan ke Ustadz Fakhrudin boleh untuk membagikan materinya di layar dan langsung memulai dengan pemaparan monggo Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'd. Eh, Alhamdulillah berkat rahmat taufik dan inayah dari Allah kita bisa melaksanakan kajian meskipun secara virtual atau via Zoom ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Eh, untuk materi saya tidak mencari banyak ya karena sedang banyak tugas ngoreksi dan lain-lainnya. Sehingga untuk model atau sampelnya hanya dari dua figur yang sebelum kita masuk ke tema ini sekedar prolog ya bahwa pemberi restu untuk menjadi baik hanya Allah ya. Jadi pemberi hidayah taufik ya. Jadi hidayah taufik itu prerogatif Allah ya. Hanya Allah saja yang bisa melakukan ya. Sementara kita manusia itu hanya melakukan hal-hal yang menstimulasi hidayah taufik dari Allah itu turun kepada kita. Jadi mayahdillah fawal muhtadi, barang siapa yang Allah menunjukinya, maka dia berarti orang yang berada di atas petunjuk ya. Wa mayudlil, dan barang siapa yang Allah menyesatkannya, faulai kaumul khosirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi ulama mengatakan bahwa hidayah taufik atau restu dan perkenan dari Allah itu akan diberikan apabila kita ya bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Dan bentuk kesungguhan dalam mencari hidayah taufik dari Allah itu ya dengan mengerahkan hidayah-hidayah yang itu dalam kesanggupan kita ya. Misalnya menurut ulama bahwa setiap manusia itu oleh Allah ditanamkan dalam dirinya hidayatul fitrah. Jadi fitrah Allah allati fatoron nasa 'alaiha itu ya. Jadi fitrah Allah yang Allah menciptakan setiap manusia itu berdasarkan fitrah itu. Atau dalam bahasa hadis itu mamin mauludin illa yuladu alal fitrah ya. Jadi setiap tidak ada bayi yang lahir melainkan lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajisani wa yunasironihi itu ya. Tapi kedua ibu bapaknya atau lingkungan terkecil itu yang membuatnya Yahudi,
Nasrani atau Majusi ya. Jadi hidayatul fitrah. Jadi setiap kita itu memiliki fitrah kecenderungan kepada Islam atau kebenaran ya. Tapi hidayatul fitrah ini menurut ulama ya sangat lemah. Bisa muncul itu kalau dalam kondisi panik seperti digambarkan dalam Al-Quran ya. Ketika naik kapal atau perahu, terus eh, ombaknya besar itu kan ada ketakutan terus otomatis kita berdoa. Jadi meskipun mungkin ada orang-orang yang nggak pernah sholat, tapi begitu melihat pemandangan yang menakutkan, ya dia langsung berdoa kepada Allah. Itu hidayatul fitrah. Ya. Setelah bayi lahir, itu kan fungsi panca indera perlahan-lahan mulai berfungsi ya. Mungkin dari pendengaran, penglihatan, terus kulit, apa indera peraba, apa, terus lidah, pendengaran, dan seterusnya itu ya. Lima panca indera itu mulai berfungsi. Jadi mulai berfungsi sehingga ini juga kita manfaatkan ya untuk mencari hidayah Allah. Ya kalau anak-anak kan ketika melihat sesuatu yang menyeramkan takut terus memanggil ibunya atau menangis ya. Ketika mendengar suara yang mengerikan ya mereka takut menangis atau memanggil ibunya. Begitu juga kita orang dewasa ketika merasakan misalnya kita terkena api ya kita membayangkan betapa panasnya api neraka. Ketika kita melihat kebakaran hebat ya kita membayangkan betapa hebatnya api neraka dan seterusnya. Ketika kita mendengar sesuatu yang mengerikan, jadi intinya itu hidayatul hawas istilahnya ya, hidayah panca indera itu bisa menuntun kita menuju hidayah taufik dari Allah. Terus setelah hidayatul hawas itu hidayatul akal ketika anak menginjak usia 7 tahun yang dikenal dengan usia tamyiz. Jadi dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, ya Rasulullah, kapan anak-anak itu diperintah untuk sholat? Ya, apabila dia sudah tahu mana kanan, mana kiri. Jadi tamyiz itu mampu membedakan. Jadi yang paling ringan itu ya membedakan mana kanan dan mana kiri. Yang lebih cerdas ya bisa membedakan mana perintah dan mana larangan. Mana yang membahayakan seperti silet, ular, atau yang tidak membahayakan seperti mainan. Ya. Dan juga yang lebih cerdas itu ketika anak sudah bisa membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Misalnya ada anak kecil kok sudah merasa malu ketika nggak pakai pakaian lengkap. Itu berarti calon anak yang cerdas menurut sebagian ulama ya karena sudah bisa membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patutnya. Itu eh, dengan menggunakan itu akhirnya ya dia bisa sampai kepada kebenaran. Dengan modal akal itulah terus seseorang itu bisa mendapatkan hidayatul irsyad. Jadi nasihat, pencerahan baik dari pengalaman pribadi maupun nasihat orang lain atau pengalaman dari orang lain. Ya. Itu dengan kemampuan akal itu kita bisa mencerna, mengambil inspirasi dari sekitar kita ya. Terus baru setelah itu nanti kita akan dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya hidayah taufik itu hak prerogatif Allah dan itu sangat menentukan. Tetapi kita sebagai orang tua ya harus apa istilahnya mengoptimalkan bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan hidayah yang ada pada dirinya itu untuk menangkap hidayah taufik dari Allah. Begitu juga kita sebagai pribadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidayah-hidayah yang dalam kewenangan kita itu untuk meraih hidayah taufik dari Allah. Makanya dalam surat Al-Ankab terakhir itu waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan menunjukkan itu janji Allah kepada orang yang sungguh-sungguh untuk mencari taufik dari Allah. Allah akan eh, mengantarkan kita kepada hidayah itu. Kita lanjutkan slide berikutnya.
Eh, karena hidayah itu datang dari Allah, kesungguhan itu ya harus kita imbangi dengan doa ya. Karena dalam syair hikmah itu dikatakan walau laminallahi aunul fata lakan awwala ma yajni alaihi ijtihaduhu. Seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, yang pertama kali mencelakakan seseorang adalah kesungguhannya. Jadi seandainya tanpa pertolongan dari Allah, kesungguhan kita, kerja keras kita itu justru akan mencelakakan kita. Ya, ilustrasinya itu seperti kita di tengah hutan, kita nggak punya kompas, nggak punya peta, terus kita pokoknya asal jalan atau lari, yaitu ya sama dengan kita itu ya ada kemungkinan kuat kita semakin menjauh tepian hutan, menjauh dari perkampungan, sehingga semakin tersesat ke dalam hutan. Tapi karena ada pertolongan Allah, kerja keras kita itu menjadi efektif dan membuahkan hasil, mutijah. Makanya kita harus berdoa dan doa-doa untuk keluarga itu banyak dicontohkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang paling populer itu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, ya orang-orang yang menjadi penyejuk hati. Waj'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa istilahnya ya, ini doa yang tidak sekedar apa ya, kaleng-kaleng atau hal yang remeh yang diminta, tapi menjadikan kita itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu apa itu obsesi yang sangat tinggi ya. Jadi berarti ya kita itu punya amanah untuk membentuk generasi yang bertakwa, terus setelah itu kita juga harus berjuang untuk menjadi imam bagi mereka ya. Jadi kepemimpinan itu ya sesuatu yang harus diperjuangkan. Tentu saja ya tidak dengan melanggar koridor syariah ya. Karena istilahnya ya bagi seorang sufi itu apa? Prestasi atau karir atau kesuksesan tapi berbasis kemaksiatan itu istidraj. Tapi kalau prestasi, karir, dan kesuksesan itu berbasis ketaatan, maka itu adalah anugerah dari Allah ya. Jadi sama-sama jadi bupati, tapi caranya yang satu curang, yang satu lurus benar, ya insya Allah beda. Yang satu istidraj dari Allah, yang satu itu eh, anugerah dari Allah. Mungkin istirahat sebentar. Eh, kita lanjutkan. Mungkin ini yang akan kita pelajari ya. Ummu Sulaim dan putranya Anas bin Malik. Eh, jadi saya pilih dua figur yang dalam tanda petik itu, yang satu mendidik sendiri anaknya, yang satu dititipkan kepada orang lain. Dan ini sangat penting ya. Jadi kasus di Palestina atau di Gaza itu kenapa para mujahidin itu berjihad dengan nyaman, tenang, karena anak-anak mereka itu berada di tangan ahlinya.
di tangan orang yang tepat. Sehingga Gaza meskipun kondisinya genting, pembantaian terjadi tiap hari, tetapi orang-orang yang hafid itu ya banyak ya. Jadi yang hafid 30 juz itu banyak. Bahkan mereka ya termasuk dalam dunia akademik itu banyak yang S2, S3 ya. Bahkan spesialis, ngambil spesialisasi di Indonesia ya banyak. Jadi akhirnya para mujahidin itu bisa berjihad dengan tenang karena nggak kepikiran dengan anak-anaknya. Jadi mereka menitipkan anak-anak mereka di tangan yang benar. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk tipe ibu yang beliau ya pernah menikah dengan Malik itu, ayahnya Anas. Terus setelah itu menikah dengan Abu Tolha. Jadi beliau single parent untuk beberapa saat ya. Terus di samping setelah menikah dengan Abu Tolha itu, Abu Tolha termasuk sahabat Nabi yang paling aktif dalam berjihad. Ya. Sehingga istilah sebagian orang itu ya, jarum super itu ya jarang di rumah suka pergi. Jadi setiap ada mobilisasi, baik itu Ghazwa atau Syariah, Abu Tolha sering terpilih. Jadi Ghazwa itu yang Nabi ikut serta, Syariah itu ya Rasulullah mengutus kompi atau pasukan ya, tanpa beliau menyertai. Jadi Abu Thalha sering kepilih sehingga ya Ummu Sulaim ya seakan-akan ya hidup sendiri setelah menikah dengan Abu Thalha. Dan Abu Thalha karena beliau itu istilahnya tentara Muslim yang kualitasnya sama dengan 1.000 tentara. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, la sautu Abi Thalha fil jaisi asyadu ala alfi jundiyin atau alfi rojulin. Ya. Jadi suara Abu Thalha di tengah pasukan itu lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada 1.000 laki-laki atau 1.000 orang. Ya. Jadi eh, pada umur 10 tahun itu Ummu Sulaim mengirim eh, Anas bin Malik untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi disekolahkan ke Rasulullah SAW dan ini juga tradisi yang sempat populer di kalangan pesantren, ya, di kalangan kiai. Jadi anaknya dikirim untuk berkhidmat kepada kiai. Cuman ya dalam kasus ya bukan fenomena tapi sekedar kasus ya. Ada satu atau sedikit orang yang mungkin ya menyalahgunakan amanah terus terjadi pelecehan dan seterusnya itu kasus yang sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang apa yang dihasilkan dari menitipkan anak ke kiai itu ya karena bisa belajar banyak dan itu termasuk cara belajar yang efektif. Jadi misalnya ya Nabi Yusuf alaihissalam eh, kan oleh Allah diproyeksikan jadi bendaharawan negara atau bahkan menurut Abul Ala Al-Maududi Nabi Yusuf itu akhirnya menjadi raja di Mesir. Itu di surat Yusuf itu disebutkan ketika Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir, itu Allah sudah mengatakan ya tabawa itu biasa itu ya. Jadi Allah sudah menempatkan dia di tempat yang istilahnya ya yang prospek, yang seakan-akan Yusuf itu sudah menguasai segalanya. Itu ayatnya 2 kali itu ya. Disampaikan oleh Allah ketika Nabi Yusuf baru dibeli oleh Al-Aziz Mesir, terus dibeli ketika diangkat menjadi bendaharawan negara yang oleh Abu La'la Al-Maududi itu dijadikan sebagai isyarat akhirnya Nabi Yusuf itu jadi raja, tidak sekedar bendaharawan negara. Jadi kenapa jadi budak terus dibeli oleh Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir? Karena dengan hidup di rumah pejabat tinggi itu ya Nabi Yusuf belajar bagaimana seorang politisi,
bagaimana seorang pejabat publik. Jadi bagaimana mereka menyambut tamu, bagaimana mereka bernegosiasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan dan seterusnya itu ya Nabi Yusuf belajar. Nabi Yusuf belajar ya. Jadi itu cara yang juga efektif ya. Jadi menitipkan anak ke seorang yang tepat ya. Tentu saja untuk katakanlah menitipkan anak itu ya kita istihoro dan kita survei secara mendalam biar tidak terjadi kasus-kasus yang merugikan. Jadi itu Ummu Sulaim termasuk yang menitipkan anaknya Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan hampir berapa itu di rumah Rasulullah itu ya 9 tahun atau 10 tahun ya. Terus setelah itu Ummu Sulaim meminta doa kepada Rasulullah. An Ummi Sulaim annaha qalat ya. Ummu Sulaim menuturkan ya Rasulullah khadimaka Anas ya. Wahai Rasulullah pelayanmu Anas ud'ullah lahu berdoalah kepada Allah untuknya. Faqala lalu Rasulullah SAW berdoa Allahumma akfir malahu ya Allah perbanyaklah hartanya wa waladahu dan anak keturunannya wa atil umrohu dan panjangkan umurnya wa barik lahu fima ataitahu dan berkailah apapun yang engkau berikan kepadanya waghfir lahu dan ampunilah dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi doa Rasulullah ini ya komplit untuk dunia dan akhirat ya. Dan kenapa kok doa Rasulullah seperti itu? Karena Anas itu termasuk tipe orang yang kalau nggak megang uang, kalau nggak ada persiapan dana itu Anas mudah cemas ya. Jadi beliau itu ketika sudah menyiapkan sekarung gandum sekarung ya gandum itu beliau merasa tenang untuk keluarganya. Jadi termasuk tipe orang yang tidak seperti Abu Dhar. Abu Dhar itu kan kebutuhan sekarang ya nyarinya sekarang, kebutuhan besok nyarinya besok. Tapi Anas termasuk yang untuk besok ya sekarang kalau bisa sudah disiapkan. Bahkan untuk bulan depan ya sekarang sudah disiapkan itu. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakannya, sesungguhnya Allah itu mentakdirkan sebagian orang itu miskin karena kalau dia kaya, dia malah lupa kepada Allah. Jadi ada sebagian manusia yang ditakdirkan oleh Allah itu miskin karena itu untuk kemaslahatan dia, karena seandainya dia kaya, dia akan lupa diri sehingga jatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi sebagian orang itu ada yang ditakdirkan oleh Allah kaya, karena kalau dia miskin, ya dia malah terjatuh dalam kesesatan, mungkin ya mencuri dan seterusnya. Lalu Anas bin Malik setelah itu berdoa, ya Allah, Kau tahu aku itu ya masalah bagi keluarga dan orang lain, maka takdirkanlah aku kaya. Jadi makanya terus oleh Rasul doanya itu akhir malahu. Untuk anaknya itu ya nanti akan ada poin itu. Hasil dari mondok di rumah Rasulullah SAW, eh, jadi apa hafal 2000 hadis. Jadi selama di rumah Rasulullah itu hafal 2000 hadis. Terus tadi dapat doa keberkahan sehingga Anas bin Malik itu termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya, jadi paling kaya. Terus banyak keturunannya. Jadi Anas bin Malik itu umurnya kan 100 lebih dari 100 tahun. Beliau itu menguburkan keturunannya itu sudah 100. Jadi antara anak dan cucu atau cicit mungkin ya. Itu beliau dengan tangannya sendiri sudah menguburkan keturunannya anak atau cucu cicitnya itu 100 orang. Bisa dibayangkan berarti yang hidup tentu saja lebih banyak ya. Jadi itu berkat doa Rasulullah anak cucunya atau keturunan anak cucu cicitnya itu banyak ya. Jadi yang meninggal terus dikuburkan oleh Anas itu tidak kurang dari 100 anak atau 100 cucu ya. Intinya anak cucu cicit itu. Terus memiliki kebun yang sangat luas, panen 2 kali setahun. Terus tumbuh di kebunnya itu raihan yang
menyebarkan aroma kasturi. Terus memiliki rumah megah di Basra dikenal dengan Istana Anas. Dikaruniai umur lebih dari 100 tahun ya. Jadi Anas bin Malik itu istilahnya ya, ya sukses dunia akhirat ya. Padahal beliau berangkat dari keluarga yang miskin. Makanya ya dititipkan kepada Rasulullah SAW. Tapi selama berada di rumah Rasulullah itu beliau belajar banyak ya. Di antara yang beliau pelajari itu yang ini Abu Hurairah pernah memberikan testimoni ya. Maro itu ahadan asbahu solatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim yakni Anas ya. Jadi Abu Hurairah pernah menuturkan, aku tidak melihat seseorang yang sholatnya itu lebih menyerupai sholat Rasulullah SAW daripada Ibnu Umi Sulaim, yaitu Anas. Jadi Abu Hurairah menyaksikan sholatnya Anas itu ya persis atau paling dekat dengan sholatnya Rasulullah SAW. Jadi beliau ya menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan utama. Jadi ibadahnya itu ya mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Ya. Eh, terus beliau juga setelah dewasa itu ya mendapatkan amanah. Jadi Musa bin Anas, anaknya Anas bin Malik ya. Anak Abu Bakrin lama ustu khalifah. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ba'atha ila Anas. Beliau meminta kepada Anas, jadi menugaskan Anas liwajihu ilal Bahraini untuk apa diarahkan ke Bahrain. Jadi ditugaskan sebagai ini alasi ayah ya. Jadi untuk ya semacam gubernur untuk mengurusi dakwah Islam juga untuk eh, mengumpulkan dana zakat ya. Fadakhala alai Umar fastasarahu. Lalu Umar ketika masuk menemui Abu Bakar minta pendapat ya karena eh, kata sebagian ahli sejarah Abu Bakar itu sering ya konsultasinya dengan Umar. Bahkan pendapat Umar itu ya lebih dipakai daripada Abu Bakar ya. Jadi sampai ada orang-orang yang tadinya diberi hak untuk mengolah lahan atau sejenisnya itu ternyata oleh Umar dibatalkan dan Abu Bakar ismanut sehingga yang merasa dirugikan mengatakan sebenarnya yang khalifah itu engkau atau Umar. Jadi Abu Bakar mengatakan ya Umar itu seandainya mau ya dialah sang khalifah. Wakola, lalu ketika dimintai pendapat itu Umar mengatakan ib'athu fa innahu labibun katib. Jadi tugaskanlah dia karena dia itu labib, orang yang cerdas, orang yang labib itu ya yes cerdas. Ya. Katib itu ya juru tulis. Ya. Atahu dan akhirnya Abu Bakar mengirimkan Anas ke Bahrain. Wa manakibu Anas wa fadhailuhu katsiratun jiddan. Eh, apa sifat-sifat baik Anas dan keutamaan-keutamaannya itu sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Jadi itu Anas itu tipe anak yang dipondokkan ya. Jadi Ummu Sulaim tidak mendidiknya secara langsung. Jadi dititipkan ke rumah Rasulullah SAW dan bisa menyaksikan kehidupan Rasulullah secara langsung. Makanya Anas pernah memberikan kesaksian selama menjadi pembantu Rasulullah itu Rasulullah tidak pernah meninggikan suaranya ya, kepada istri-istri beliau ya. Dan ya kalau longgar ya Rasulullah fi mihnati ahlihi ya, itu melaksanakan tugas-tugas istrinya atau keluarganya. Jadi seperti ya mencuci piring, gelas dan seterusnya itu ya atau istilahnya apa menambal pakaian yang sobek dan seterusnya ya, atau menjahit. Jadi intinya tugas-tugas istrinya itu digantikan oleh Rasulullah ketika beliau longgar dan banyak hal yang dipelajari oleh Anas sehingga
beliau akhirnya menjadi orang yang sukses dunia akhirat ya. Jadi punya karir politik, punya jabatan tinggi, terus punya penghasilan yang apa, punya kekayaan yang luar biasa ya. Di samping itu ya tentu saja beliau ya sukses dunia akhirat ya. Karena Anas termasuk orang yang dalam hal ibadah ya luar biasa ya. Itu mengenai sosok Ummu Sulaim dan Anas bin Malik ya. Kita kedua belajar dari Asma binti Abu Bakar ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini termasuk sahabiah yang masuk Islam awal-awal ya. Jadi dan cerita hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar di situ ada peran Asma yang sangat luar biasa ya. Jadi beliau yang mengantarkan makanan ke Rasulullah dan Abu Bakar selama di persembunyian itu ya. Dan untuk menghilangkan jejak itu saudaranya laki-laki yaitu Abdurrahman disuruh membawa serta kambing yang kambing yang mereka pelihara ya, mereka gembala sehingga jejak jejak manusianya atau asmaknya itu nggak kelihatan. Orang mengira bahwa itu adalah pengembala kambing. Dan ketika harus membawa panci yang mungkin lebih dari satu, akhirnya sabuk yang biasanya dipakai oleh anak-anak perawan atau anak-anak gadis biar perutnya tidak melar itu, akhirnya dibelah jadi dua, yang satu untuk nali panci, yang satu tetap dipakai untuk sabuk. Akhirnya beliau dikenal dengan Dhatun Nitoko ini, ya, wanita yang memiliki dua ikatan sabuk itu, ya, atau dua sabuk. eh jadi apa ya Asma ini hidup susah di awal pernikahannya dengan Zubair karena Zubair ini ya laki-laki yang ya miskin ya. Jadi hanya punya seekor kuda dan sepetak sawah. Dan Abu Bakar itu ketika hijrah bersama Rasulullah itu membawa uang tunai, membawa uang tunai sehingga untuk Asma itu tidak ditinggalkan. Jadi tidak ditinggalkan harta. Makanya kan kakeknya Asma, yaitu ayahnya Abu Bakar itu ketika mendengar Abu Bakar itu hijrah ke Yathrib menemani Rasulullah SAW, terus eh, Abu Bakar itu sudah menyengsarakan kamu, sekarang malah meninggalkan kamu. Terus apa dia meninggalkan uang atau tidak sama sekali ya? Pada waktu itu Asma ya tidak bermaksud berbohong, tapi apa beliau mengambil semacam kerikil terus ditutup kain, terus dimasukkan ke apa ya bejana itu, terus kakeknya kan tunanetra dan disuruh memegang apa kain atau batu yang ditutupi kain, dan ini Asma mengatakan bahwa Abu Bakar atau ayah telah meninggalkan banyak uang. Ya kalau begitu ya nggak apa-apa ya. Jadi Asma tidak ingin nanti kakeknya itu membantu, menurut penjelasan dari sebagian ulama, karena pada waktu itu kakeknya masih kafir. Jadi kakek neneknya masih kafir, dan Asma tidak ingin mendapatkan bantuan dari orang-orang kafir. Itu penjelasan dari ahli sejarah. Dan nanti ayah dan ibunya Abu Bakar itu masuk Islam ya dalam pada tahun 8 Hijriah itu ya, yaitu pada saat penaklukan Mekah. Rasulullah datang ke Mekah, terus Abu Bakar menuntun ayah ibunya untuk menghadap Rasulullah dan eh, mempersaksikan syahadat atau keislaman beliau ya. Sehingga Asma ini termasuk sahabiah yang ayahnya ya sahabi, bapaknya kakeknya ya sahabi, anak-anaknya ya sahabat ya, suaminya juga sahabat ya. Jadi ini satu kemuliaan bagi Asma ya. Terus di awal-awal pernikahannya itu
belajar membuat roti dari wanita-wanita Ansor sampai mungkin bisa membuat roti, terus mengurus kuda dan mengelola sepetak sawah itu eh, rumah dengan sawahnya itu agak jauh sambil membawa barang yang cukup banyak. Ketika Rasulullah sedang lewat itu Rasulullah nawari untuk naik unta, menawari untuk bonceng. Tapi Asma mengatakan ya saya apa karena Zubair itu laki-laki yang pencemburu ya saya menolak tawaran Rasulullah SAW. Akhirnya setelah Zubair pulang itu diceritakan, lalu Zubair mengatakan, "Eh, sungguh kamu jalan sendirian dengan membawa barang dan terlihat oleh Rasulullah itu lebih lebih berat bagi saya daripada kamu membonceng Rasulullah SAW." Jadi ya intinya ya beliau apa ya miskin tapi punya harga diri ya, punya harga diri. Jadi tidak ingin istrinya terlihat melarat atau kesusahan. Terus akhirnya kan Asma ikut hijrah, ikut hijrah ke Madinah pada saat usia kandungannya sudah 9 bulan nih. Dan akhirnya lahirlah Abdullah bin Zubair itu ketika sampai di Kuba, ya dekat dengan gerbang Madinah itu ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu lahir di Kuba ya. Beliau punya banyak anak, di antaranya yang paling populer ya, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair. Jadi hijrah ke Madinah dalam keadaan eh, mengandung apa Abdullah. Ini hadisnya dari Sahih Bukhari ya. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna hamalat bi Abdillah bin Zubair bi Makkah. Jadi dia mengandung Abdullah bin Zubair itu di Mekah. Jadi nikah di Mekah, terus mengandung anaknya Abdullah bin Zubair ya di Mekah. Qolat fakharajtu wa ana mutimun. Aku keluar dan aku sudah sempurna mengandung itu 6 bulan, 9 bulan. Fa'ataitul Madinah, lalu aku mendatangi atau datang ke Madinah, fanazal tu Kuba, lalu singgah di Kuba, fawalatu bi Kuba, maka aku melahirkan Abdullah itu di Kuba. Pada waktu itu yang apa menamai Abdullah itu ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Suma itu bi Rasulullah, kemudian aku membawa Abdullah itu ke hadapan Rasulullah. Fawadoktu fi hajrihi, dan aku meletakkan Abdullah yang masih bayi itu di hajrihi itu ya lambung beliau ya, pangkuan beliau. Sumada abitamrotin, kemudian Rasulullah meminta sebutir kurma famadawha, lalu beliau mengunyah-ngunyahnya. Sumata falafifihi, kemudian beliau ya bahasanya tafala itu meludah kecil di mulut Abdullah ya. Fakana awal sayin dakhala jawfahu riku Rasulillah. Maka yang pertama kali masuk ke rongga perut Abdullah itu adalah ludah Rasulullah SAW. Sumahanna kau bitamro, kemudian mentahnik. Ya mentahnik itu kurma dikunyah-kunyah, terus dimasukkan ke mulut si bayi. Sumada alahu fabarroka alaihi, kemudian Rasulullah berdoa untuk Abdul bin Zubair dan memohon keberkahan untuk Abdul bin Zubair. Wakana awalam ngulutin wulida fil Islam. Jadi Abdullah bin Zubair itu bayi yang pertama kali dilahirkan di masa Islam, maksudnya setelah hijrah. Wafarihu bihi farhan sadidan, maka kaum muslimin itu sangat berbahagia sekali ya. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada kaum muslimin, kalian tidak akan punya anak, jadi kalian tidak akan berkembang biak ya, karena kami sudah menyihir kalian sehingga tidak ada di antara kalian yang punya anak. Ternyata kan Asma melahirkan anaknya yaitu Abdul bin Zubair, sehingga kaum muslimin ya bergembira ya. Ya meskipun itu hanya apa istilahnya ucapan orang Yahudi, tapi
dalam hal tertentu itu ya kita perlu waspada ya, perlu waspada ya. Karena orang Yahudi kan ya ahli sihir juga yang terkenal, dan sihir ya punya pengaruh, punya pengaruh negatif. Intinya ya pada waktu itu kaum muslimin bertakbir sangat eh, meriah ya. Itu kelahiran Abdullah bin Zubair. Terus Asma ini mendidik sendiri Abdullah bin Zubair dan senantiasa memotivasi anak-anaknya untuk menjadi kesatria yang pemberani. Eh, Makanya apa istilahnya ketika masih kecil itu Abdullah bin Zubair dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah SAW dan akhirnya ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi meskipun kecil tapi berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia untuk membela Rasulullah SAW. Di samping itu juga Abdul bin Zubair itu sudah punya jiwa kepemimpinan ya sejak kecil karena memang selalu ditanamkan oleh Asma ya. Ketika kaum muslimin selesai perang kan ada tawanan. Untuk tawanan yang kesalahannya ringan ya mungkin dimintai tebusan atau mungkin akhirnya jadi tawanan dan jadi budak ghanimah sehingga dibagikan kepada para mujahidin seusai perang. Tapi ada tokoh-tokoh yang kejahatannya berat sehingga dieksekusi mati ya. Eh, itu Abdul bin Zubair ya minta salah satu tawanan yang mau dieksekusi itu biar dia dan teman-temannya yang mengeksekusi ya. Ya mungkin kalau menurut ahli pendidikan sekarang, wah itu ya nggak cocok untuk anak-anak, tapi ya apa istilahnya ya untuk kondisi tertentu yaitu perlu ya, biar ya misalnya dulu di Jakarta kan kurban itu tidak boleh di sembarang tempat. Ahok memerintahkan ya kurban itu ya di tempat penyembelihan hewan di yang resmi itu ya, sehingga biar anak-anak kecil nggak terbiasa melihat darah. Justru ya sejak kecil harus diperlihatkan ya, untuk konteks tertentu, untuk kondisi tertentu itu lebih maslahat. Eh, jadi itu termasuk salah satu pendidikan untuk menjadi kesatria, menjadi pemberani. Intinya itu. Terus kita lanjutkan memberikan kesempatan mereka untuk berdoa dan berangan-angan. Jadi ketiga anaknya itu ya pas mungkin melaksanakan haji itu mereka jalan sendiri, yaitu Abdul bin Zubair, terus Mus'ab bin Zubair dan Urwa bin Zubair ya. Mereka akhirnya di dekat Ka'bah itu Abdul mengatakan berangan-anganlah setiap orang dari kita, dan karena angan-angan itu doa. Dalam hadis dikatakan idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbahu. Apabila salah seorang di antara kamu berangan-angan maka perbanyaklah karena sesungguhnya dia memohon atau meminta kepada Tuhannya. Jadi angan-angan itu doa. Makanya disuruh memperbanyak. Ya apa memang terjadi apa ya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat ya. Untuk angan-angan itu apakah harus besar seperti ungkapan orang-orang tua kita itu gantungkan cita-citamu setinggi langit itu. Tapi ada motivator yang mengatakan angan-angan itu kecil-kecil tapi banyak, kecil-kecil tapi banyak. Yang antara satu harapan dengan harapan berikutnya itu saling mendukung, artinya step by step itu sehingga akhirnya ya endingnya itu ya ketemunya ya harapan besar yang bisa diwujudkan. Makanya dalam hati itu kan valuir perbanyaklah bukan perbesarlah, kan sedikit demi sedikit sehingga ketika harapannya itu terwujud ada rasa syukur kepada Allah, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, dan termasuk dalam ilmu apa itu psikologi populer itu kan
eh, rayakan kesuksesanmu. Jadi kalau apa istilahnya cita-cita atau angan-angannya terlalu besar, ketika berhasil mewujudkan step tertentu, itu ya dia mungkin belum bisa bersyukur karena obsesinya itu tinggi. Tapi kalau banyak itu kan ketika berhasil melakukan atau merealisasikan satu harapan angan-angan ya dia bersyukur. Setelah itu membangun angan-angan lagi yang lebih besar dan seterusnya. Jadi itu ketiga anak Asma binti Abi Bakar ini ya berangan-angan. Angan-angan Abdul bin Zubair itu ingin menjadi khalifah di wilayah Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah Madinah. Jadi beliau berkeinginan menjadi khalifah atau raja di wilayah Hijaz yang meliputi Makkah dan Madinah. Sedangkan Mus'ab ingin menjadi pemimpin tertinggi di Irak atau dalam riwayat itu Iroko ini. Iroko ini itu dua kota besar di Irak, yaitu Kufah dan Basra. Itu pusat peradaban di Irak ya, Kufah dan Basra. Jadi Mus'ab ingin menjadi pemimpin tertinggi. Sedangkan Urwah itu eh, dia tidak menyampaikan, tapi akhirnya kakak-kakaknya menanyakan, kalau kamu apa angan-angan kamu? Dia berangan-angan ingin jadi ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya dan menjadi rujukan kaum muslimin dalam ilmu Quran, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dan di akhirat masuk surga, itu cita-cita dan angan-angan dari Urwah. Eh, Ternyata angan-angan itu di kemudian hari qadarullah itu terrealisir. Jadi setelah Yazid meninggal dunia, Yazid itu kan khalifah dari Bani Umayyah yang menggantikan ayahnya. Jadi kan Ali bin Abi Thalib dilengserkan dengan peristiwa tahkim itu yang arbitrase atau apa itu, peristiwa tahkim. Akhirnya Ali turun, terus Hasan didaulat oleh kaum muslimin untuk menggantikan Ali. Tapi akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sehingga itu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan itu sudah diramalkan oleh Rasulullah tentang sosok Hasan. Akhirnya Muawiyah berkuasa, tapi Muawiyah ini mengubah dari sistem khilafah menjadi sistem kerajaan. Akhirnya penguasa yang menggantikan Muawiyah ya Yazid, putranya sendiri. Setelah Yazid meninggal dunia itu, eh, Abdullah bin Zubair didaulat oleh kaum muslimin, terutama yang ada di Mekah Madinah, untuk menjadi khalifah dan beliau menerima. Akhirnya beliau jadi khalifah di wilayah Hijaz. Terus Mus'ab bin Umair diangkat jadi gubernur yang berkuasa di Irak. Sementara Urwah akhirnya menjadi bagian dari Al-Fuqaha As-Sab'ah di Madinah ya. Jadi di Madinah itu ada 7 ahli fikih yang terkenal, yang mereka itu dikenal dengan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Jadi ketika kecil berangan-angan, ternyata ketika dewasa itu ya apa bisa mewujudkan apa yang diangan-angankan sejak kecil. Eh, itu tentang pola pendidikan Asma ya. Terus hasilnya ini wa akhdarahu abuhu Az-Zubair inda Rasulillah. Ayahnya yaitu Zubair bin Awam pernah menghadirkan Abdullah ke hadapan Rasulullah untuk membaiat beliau. Padahal umurnya baru 7 tahun ya, atau 8 tahun. Terus ketika Nabi melihat Abdul bin Zubair mukbilan datang, Rasulullah tersenyum, kemudian terjadilah baiat kepada beliau ya. Jadi kecil tapi sudah pemberani ya. Dan itu calon khalifah. Meskipun hanya sebentar Abdul bin Zubair berkuasa di Hijaz karena setelah Yazid meninggal itu terus apa anaknya itu yang atau cicit cucunya itu Malik bin Marwan itu dibaiat sebagai khalifah karena
kerajaan Bani Umayyah tidak di Mekah Madinah tapi di wilayah Sam. Akhirnya dibayar terus Malik bin Marwan mengirim pasukan dan menyerang Abdul bin Zubair dan pada waktu itu pengikut-pengikut Abdul bin Zubair banyak yang mengundurkan diri atau melarikan diri sehingga tinggal sedikit. Akhirnya Abdul bin Zubair itu dikepung di Ka'bah, bersembunyi di Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah di Manjanik. Manjanik itu kalau di film animasi ya, ketapel besar ya, yang amunisinya itu batu besar itu dilontarkan ke Ka'bah sampai Ka'bah itu ya miring. Ka'bah itu miring. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan ke rumah Asma yang pada waktu itu umurnya ya 100 tahun ya, itu minta tausiah ya dari Asma. Ya, wahai ibu, musuh-musuh sudah mengepungku dan mereka memberikan penawaran-penawaran. Mereka akan memberikan harta kekayaan asal saya mau menyerah dan akan dijamin aman nyawanya. Tapi Asma mengatakan, ya jangan sampai kamu tunduk kepada Bani Umayyah. Kalau kamu berperang demi agama Allah atau demi Allah ya, eh, mundur atau menyerah itu ya satu aib ya. Dan kalau kamu berperang demi kekuasaan jabatan itu, kamu sudah binasa meskipun belum mati dan kamu sudah membinasakan pengikut-pengikut kamu. Intinya dimotivasi akhirnya eh, Abdul bin Zubair itu tetap melanjutkan perang meskipun dalam kondisi kepepet dan akhirnya gugur ya, di medan perang melawan kaum muslimin sendiri, pasukan Sam ya. Akhirnya Abdul bin Zubair itu badannya ya disalib terus pas waktu itu Abdul bin Umar ya sahabat Nabi itu melewati dan mengucapkan salam terus beliau mengatakan ya demi Allah umat yang penjahatnya itu orang seperti engkau itu adalah sebaik-baik umatnya. Jadi oleh orang-orang Sam Abdul bin Zubair itu dikatakan munafik atau apa teroris atau fasik dan seterusnya. Sehingga Ibnu Umar mengatakan demi Allah umat yang penjahatnya itu seperti engkau itu adalah umat yang terbaik atau sebaik-baik umat. Karena radhiyallahu anhu sawaman qawaman. Jadi Abdul bin Zubair semasa hidupnya itu siang hari banyak puasa, malam harinya banyak qiyamul lail. Muntolikon fasihan. Terus kalau berbicara, berpidato itu ya lancar ya. Dan fasih ya. Batolan sujaan pahlawan yang pemberani. Beliau termasuk yang memperluas penaklukan di wilayah Afrika ya. Wakana kot sama dahru thalatan. Beliau itu membagi waktunya itu tiga ya. Lailatun yusolliko iman hatta yusbih. Jadi di satu malam itu beliau sholat dengan berdiri sampai subuh. Walailatun rokian ila sobah. Dan di malam yang lain beliau rukuk itu kadang nggak terasa sampai subuh. Walailah sajidan hatta sobah. Dan kadang sujud sampai subuh. Wakana Ibnu Zubair kausajan. Ibnu Zubair berbeda dengan orang Arab. Kausaj itu jenggotnya ya seperti orang Indonesia. Jadi hanya tumbuh di janggutnya, di apa janggutnya itu ya, dagu ya, di dagunya saja. Kalau orang Arab kan biasanya brewok kanan kirinya itu ya. Tapi Abdul bin Zubair itu hanya tumbuh di bawah janggutnya itu ya. Wajtazabi Ibnu Umar wa Maslub pada waktu Abdul bin Zubair jasadnya itu disalib. Abdul Umar bin Umar melewati tadi sudah disampaikan Fawqafa lalu beliau berhenti terus beliau mengucapkan Assalamualaikum ya Hubaib. Jadi salam sejahtera untuk wahai Abu Hubaib. Ini kunyah untuk Abdul bin Zubair. Wada'alahu lalu Ibnu Umar mendoakan Abdul bin Zubair tsumma ama wallahi inna ummatan antasarwa lanikmal ummah. Jadi demi Allah sesungguhnya umat yang engkau itu menjadi orang yang paling jahat pada umat itu adalah sebaik-baik umat yang
Jadi karena Ahlu Sam, tentara-tentara dari Sam itu menamai Abdul bin Zubair sebagai mulhid, orang yang ateis, yang nggak beragama ya, wa munafikon dan munafik, dan memberi gelar yang macam-macam. Itu tentang sosok Abdul bin Zubair. Kayaknya slide-nya sudah selesai. Eh, Mungkin itu saja, dan kalau ada banyak hal yang ingin ditanyakan bisa di forum tanya jawab nanti apa di kalau ada pertanyaan. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair Ustadz untuk apa namanya pemaparan dua contoh dari Sahabiyah yang mendidik putra-putrinya sampai menjadi sosok yang luar biasa. Mungkin bagi Ibu dan Mbak yang akan bertanya bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga disampaikan langsung ke Ustadz. Oke. Saya izin tanya mendahului mungkin kayak Ustadz. Oke, monggo. Kalau tadi contoh yang pertama itu Ummu Sulaim ya, menitipkan Anas ke Rasulullah untuk Iya. menjadi pembantunya. Kalau dianalogikan ke zaman sekarang, mungkin orang tua ada yang kadang memilih ini ya, pendidikan anaknya itu di pesantren gitu. Nah, mungkin mungkin nggak sama tapi agak mirip gitu. Arahnya kan supaya belajar banyak dari asatid-asatid gitu ya, dari ulama. Nah, Eh, tapi kan kadang ada juga yang agak dilema gitu ya kalau mau memasukkan anak ke pesantren gitu khawatir justru nanti anaknya di sana tidak bisa hidup sendiri misalkan tidak bisa mandiri atau ada juga yang sepertinya tidak betah gitu ya bagi anak yang bersangkutan gitu dan ada apa namanya ada apa sih namanya ya istilahnya drama-drama lain gitu ya kalau Hmm. sekolah di pesantren gitu. Nah, mungkin dari Ustadz ada pandangan ketika kita eh, punya minat untuk memberikan pendidikan anak itu di pesantren gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mempersiapkan mereka gitu. Ya, jadi kalau zaman dulu itu ada orang tua membawa dua anaknya ke seorang syekh ya. Harapannya diterima sebagai murid. Terus setelah semacam uji kepatutan dan kelayakan itu tes apa itu mungkin sekarang ada psikologi dan seterusnya itu. Akhirnya yang satu diterima, yang satu disuruh ikut orang tuanya untuk dilatih bisnis karena dia kayaknya lebih cocok untuk jadi pengusaha daripada seorang ulama. Jadi intinya ya berarti kalau kita mau memasukkan anak ke pesantren itu ya kita sudah tahu bahwa memang anak ini kecenderungannya ya siap untuk hidup di pesantren. Bahkan sering dia itu minta untuk mondok ya. Jadi itu, jadi sebaiknya itu sudah disosialisasikan ke anak-anak ya. Ya mungkin ya diajak untuk pas liburan itu main-main ke pondok yang kita berharap ya atau pondok-pondok yang menurut prasangka kita itu ya baik dan cocok untuk anak-anak kita ya. Jadi itu jadi dari kita dan anaknya itu ya memiliki kesiapan untuk mondok. Yang kedua ya faktor pondoknya ya. Jadi ini juga sangat penting karena apa itu juga sangat menentukan ya, karena ya pondok zaman dulu itu melahirkan ulama besar banyak ya seperti kalau di Indonesia ya Gus Baha dan teman-temannya atau Kiai Dimyati yang kuliah di Al-Azhar terus banyak mengarang kitab-kitab dalam bahasa Arab ya. Jadi ada yang bagus gitu, tapi ya ada juga yang karena mungkin fasilitasnya tidak memadai, padahal kan sunnahnya itu kan anak ketika menginjak usia 7 tahun ya tempat tidurnya dipisah. Tapi ada pondok ya karena fasilitasnya kurang memadai itu ya tempat tidurnya itu ya selebar lemari pakaian itu ya. Jadi sekitar ya 0,5 meter atau 40 sen 40 meter 45 setengah meter lebih sedikit ya. Itu sebagai wilayah dia untuk tidur jadi kayak ikan pindang ini dan otomatis kan ya sering gesekan dan seterusnya.
dan akhirnya tidak sedikit yang eh, dalam tanda petik itu mengalami penyimpangan seksual. Yang di Pondok Putri akhirnya ada yang jadi lesbi, yang di Pondok Putra yang jadi gay. Dan di satu sisi ya ketika lulus ya dia jadi guru di pesantren ya. Sehingga akhirnya yang jadi korban ya anak berikutnya karena apa istilahnya gay itu kan itu menularnya itu ya ketika dulunya jadi korban sekarang jadi pelaku ya. Jadi berkembangnya lewat itu. Ya kita lihat secara fisik ya. Jadi kalau zaman dulu seperti itu, sekarang kan pondok-pondok yang bagus kan ya satu ranjang itu satu anak. Jadi satu ranjang satu anak ya, tidak boleh berdua ya. Jadi itu sehingga untuk meminimalisir kecenderungan atau penyimpangan secara seksual. Itu mungkin dari sisi fisik ya, apa bangunannya itu ya memadai. Jadi terus ya apa yang berikutnya juga ini apa sebenarnya ya kurikulumnya juga kualitas pengelolanya dan seterusnya itu juga harus jadi pertimbangan. Ya tinggal harapan atau obsesi kita itu anaknya jadi apa ya? Ya katakanlah misalnya saya ngajar di ABI Umi, ternyata wali-wali santri itu ya ingin anaknya ya hafid Quran, tapi nilai akademiknya juga bagus karena harapannya nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi favorit gitu ya. Akhirnya yang tadinya pesantren itu punya tiga target ya, tahfidz Quran, akademik, terus ulum syariah ya. Akhirnya faktor anaknya ya kayaknya nggak mampu terlalu berat. Terus yang kedua ya kecenderungan para wali santri itu ya menginginkan ya dua hal saja itu. Akhirnya untuk ulum syariah itu ya sekedar pelengkap dan jam pelajaran yang disiapkan untuk itu ya termasuk minim ya. Jadi itu ya tergantung kita mau apa memasukkan pondok kan pondok itu ya ada jurusan-jurusan, ada fokus-fokus itu yang kalau ingin jadi istilahnya hafid Quran yang ulum syariahnya ya bagus ya apa mungkin di pondok pesantren yang sanawiyah aliyah sehingga bahasa Arabnya intens dan ulum syariahnya bisa maksimal. Dan itu tadi faktor anaknya dia sudah siap karena kalau tidak siap itu seakan-akan dibuang oleh orang tuanya ya. Dan mungkin setelah mondok pas SMP dia SMA sudah menyampaikan ke orang tuanya nggak mau mondok. Tapi kalau itu keinginan dari anaknya sendiri biasanya SMP-nya mondok, SMA-nya mondok. Jadi itu mungkin sebagian kecil dari yang harus kita perhatikan ya, ya ketika mau memondokkan anak. Ya terutama juga ya faktor biaya juga itu ya perlu dipertimbangkan karena zaman dulu mondok itu nggak keluarkan biaya karena anak di rumah ya makan, di pondok ya makan, tinggal makan untuk anak itu dibawa ke pesantren itu zaman dulu. Nanti mereka bantu kiainya nanam ini nanam itu sehingga ya makannya gratis ya. Dulu mungkin nggak ada SPP, nggak ada uang bulanan dan seterusnya. Jadi, tapi sekarang kan modern, mungkin pondok juga mahal dan anehnya ya semakin mahal semakin banyak peminatnya ya. Seperti di Karanganyar itu yang mahal banget malah eh, banyak yang orang-orang Jakarta para artis memondokkan anaknya di situ. Jadi mungkin ya faktor biaya juga perlu dipertimbangkan karena apa ya mungkin kalau sudah kebebasan finansial mungkin nggak perlu mikir. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nggih, Apa ada pertanyaan lain? jazakallah khair.
Masih kita tunggu ini di kolom chat belum ada yang bertanya Ustadz. Belum ada, nggak ada. Kok dari usia ada rekomendasi Ustadz? Apa? Kalau dari usia sebenarnya yang dikatakan sudah apa namanya menunjukkan kesiapan itu untuk anak-anak yang misalkan mau diboardingkan gitu sama orang tuanya. Eh, Ya intinya ini apa? Ya jenjang SMP itu yang umum itu ya. Hmm. Kalau di Jawa Timur dulu itu orang-orang Madura itu mondokkan malah TK SD itu di daerah Sedayu. Daerah Sedayu itu untuk ngapal Quran dulu di sana itu ada Kiai Ahmad, itu di samping belajar agama itu belajar kanuragan itu ya. Dan orang Madura itu sangat takut dengan orang Sedayu. Jadi anak-anak kecilnya sudah disekolahkan, dipondokkan. Cuman itu ya banyak kasus di sana karena apa banyak anak-anak kecil mondok itu terus dibisniskan karena tinggal di rumah-rumah penduduk. Itu ada yang tuan rumahnya agak pelit perhitungan, jadi ya tidur asal-asalan, makanannya ya mungkin nggak memperhatikan gizi dan seterusnya, malah ada anak SD kelas berapa atau mungkin pra SD itu minggat sehingga akhirnya ya pondoknya kayaknya ya sepi sekarang tutup. Jadi ya untuk mondok itu ya jenjang SMP. Jenjang SMP 3 tahun di pondok, kalau masih kerasan ya berarti SMA-nya lanjut. Atau kalau misalnya ya, kalau mau mondok dan harapannya bahasa Arab dan ilmu agamanya bagus ya mungkin di SMP pas belum mondok sudah dibekali, nanti daftar ke SMA. Itu ya nggak apa-apa, mungkin untuk SMA secara psikologis mungkin sudah siap ya, sudah siap. Tapi sebenarnya mondok itu ya bagi sebagian orang ya jadi pilihan, bagi sebagian anak jadi pilihan karena mungkin di rumah sepi, nggak ada teman, ya pondok itu malah lebih ramai, punya banyak teman. Untuk bullying dan seterusnya itu ya itu tidak hanya terjadi di pondok, malah di sekolah-sekolah yang tidak boarding itu ya malah sering terjadi. Kalau pondok kan pengawasannya juga agak ketat ya. Dan ya memang ada sebagian sekolah itu yang tidak mau tanggung jawab seperti kasus di Sukoharjo kemarin ini. Jadi guru nggak bertanggung jawab, apa sekolah nggak bertanggung jawab. Itu akhirnya yang pernah membuli itu membuli lagi dan akhirnya kan sampai meninggal dunia. Ya kebetulan kan mungkin pemilik pondoknya itu ya dekat dengan penguasa sehingga oleh polisi ya dikondisikan untuk berdamai. Tapi nggak tahu anaknya kok nggak dipecat dan seterusnya itu gara-gara minta jatah rokok kepada juniornya itu. Yaitu mungkin untuk beberapa pondok yang memang pengelolanya itu ya perokok sehingga yang lebih sulit untuk mengkondisikan anak-anak santrinya. Tapi kalau di pondok dilarang merokok itu ya insya Allah ya potensi-potensi yang tidak diinginkan itu ya insya Allah relatif tidak terjadi. Jadi ya intinya SMP itu ya ketika kelas 5 diajak main-main ke pondok, apa istilahnya ya, biar anak tahu dan mungkin mereka tertarik karena ya di pondok ya banyak fasilitas, terutama yang ingin punya teman banyak ya ada di pondok. Tapi ya tergantung anaknya, kalau terlalu manja atau istilahnya anak mama ya agak berat untuk mondok. Mungkin itu. Iya, iya, Ustaz, matur nuwun. Jadi sebenarnya belum ada lagi yang bertanya, tapi waktu juga bentar lagi Ya, pukul 5 sore.
mungkin kita cukupkan dulu nggak Ustadz untuk Oke. pembahasan ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang diambil oleh kita semua. Untuk menutup, mungkin Ustadz boleh memimpin untuk doa terlebih dahulu, Ustadz. Ya. Allahumma inna nas'aluka bi annana nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wali walidina wali mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ij'al tajamu'ana hadza tajamu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi jazakallah khair matur nuwun Ustadz yang sudah menyempatkan waktu menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama mungkin yang saat ini sudah memiliki putra, nggih, atau yang akan memiliki putra, bisa jadi bekal gitu. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama memandu kegiatan sore hari ini. Saya mohon izin untuk menutup nggih dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum ibu-ibu dan mbak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.